Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya B. Briliansa. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang keterampilan dasar global. Materi tentang yang pertama, emotional intelligence. Kedua, judgment and decision making. Ketiga, negotiation. Keempat, cognitive flexible. Kelima, personal branding. Yang pertama, yaitu emotional intelligence. Pengertian kecerdasan emosional atau emosional intelligence adalah kemampuan mengenali, memahami, dan mengendalikan perasaan sendiri dan perasaan orang lain, termasuk memotivasi diri dan mengatur emosi serta kemampuan untuk membina hubungan dengan orang lain. Aspek-aspek kecerdasan emosional. Yang pertama, kemampuan mengenali emosional atau kesadaran diri. Kedua, kemampuan mengelola emosi atau pengaturan diri. Tiga, kemampuan memaafkan emosional secara produktif atau motivasi. Keempat, kemampuan mengenali emosi orang lain atau empati. Kemampuan membina hubungan atau keterampilan sosial. Ciri-ciri kecerdasan emosional. Menurut Norita tahun 2012, beberapa ciri individu yang memiliki kecerdasan emosional adalah yang pertama, memiliki kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan dapat bertahan dalam menghadapi frustasi. Dua, dapat mengendalikan dorongan-dorongan hati sehingga tidak melebihkan suatu kesenangan. Ketiga, mampu mengatur suasana hati dan menjaganya agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir seseorang. Empat, mampu berempati terhadap orang lain dan tidak lupa berdoa. Ciri-ciri kecerdasan emosional. Sedangkan menurut UNO tahun 2006, tahun 2006, tahun 2006, kecerdasan emosional dibagi menjadi 5 ranah utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ranah intrapribadi. Dua, ranah antara pribadi. Tiga, ranah penyesuaian diri. Empat, ranah pengendalian stres. Lima, ranah suasana hati umum. Dan seterusnya, yaitu cara mengembangkan kecerdasan emosional. Ya, menurut Germanto tahun 2001, terdapat beberapa kita yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kecerdasan emosional dalam diri, yaitu membuka hati, yang kedua menjelajahi daratan emosi, ketiga bertanggung jawab. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Menurut Mualifah tahun 2009, terdapat beberapa faktor yang dianggap dapat mempengaruhi kecerdasan emosional dalam diri seseorang. Antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor otak. Yang kedua, faktor lingkungan keluarga. Yang ketiga, faktor lingkungan sekolah. Yang keempat, faktor lingkungan dan dukungan sosial. Dan yang kedua, judgment and decision making. Judgment atau pertimbangan adalah kemampuan untuk menarik kesimpulan atas situasi yang dihadapi. Judgment dibuat ketika berada dalam suatu situasi atau kasus. Jadi, melalui kasus atau masalah, seseorang dapat mengelola pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki untuk mengambil kesimpulan. Sedangkan pengambilan keputusan atau decision making, yaitu suatu proses pemikiran dalam pemulihan dari beberapa alternatif atau kemungkinan yang paling sesuai dengan nilai atau tujuan individu untuk mendapatkan hasil atau solusi tentang prediksi ke depan. Yang kedua, fungsi pengambilan keputusan. Berikut ini adalah beberapa fungsi pengambilan keputusan terdiri atas awal dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Suatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dengan hari depan, masa yang akan datang, di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Sedangkan tujuan pengambilan keputusan dapat dibedakan atas dua, yaitu tujuan yang bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut saat suatu masalah. Artinya bahwa sekali diputuskan, tidak ada yang tidak akan ada kaitan dengan masalah lain. Tujuan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan
yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya bahwa satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih yang bersifat tidak kontradiktif. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan terdapat beberapa faktor yang menjadi pengaruh dalam pengambilan keputusan, antara lain hal-hal yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang emosional maupun yang rasional perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan organisasi. Seterusnya, setiap keputusan yang berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi harus lebih mementingkan kepentingan organisasi. Yang keempat, jarang sekali pilihan yang memuaskan. Oleh karena itu, buatlah alternatif tandingan. Kelima, pengambilan keputusan merupakan tindakan mental. Dari tindakan ini harus diubah menjadi tindakan fisik. Karena pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. 7. Diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang 8. Setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui keputusan itu benar. Dan seterusnya. Yang ketiga, negotiation. Pengertian negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial. Interaksi tersebut dilakukan oleh beberapa pihak. Tujuan dari interaksi tersebut adalah mencapai sebuah kesepakatan bersama. Tujuan mencapai kesepakatan bersama saling menguntungkan berbagai pihak, mengurangi konflik dan perbedaan, menyelesaikan masalah. Tahap-tahap negosiasi, perencanaan dan persiapan, menentukan aturan, penjelasan, tawar-menawar, dan penyelesaian masalah, penutupan dan implementasi. Dan keempat, cognitive flexibility. Pengertian American Psychological Association atau APA mendefinisikan fleksibilitas kognitif sebagai sebuah kemampuan untuk menilai secara objektif dan bertindak secara fleksibel. Karakter ini juga menyiratkan kemampuan dan beradaptasi dan berpikir secara terbuka. Fleksibilitas kognitif juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam memahami dan menyadari beragam kemungkinan pilihan dan alternatif secara serentak dalam situasi tertentu. Dasar saraf. 1. Perkembangan. 2. Penurunan fleksibilitas kognitif. 3. Penuaan. Implikasi bagi pendidikan dan pembelajaran umum. Aplikasi di bidang pendidikan. 2. Dampak pada pengajaran dan desain kurikulum. 3. Aplikasi pembelajaran di luar ranah pendidikan. 5. Personal branding. Personal branding adalah praktik untuk mempromosikan diri, karir, dan pencapaian sebagai sebuah merek. Personal branding adalah proses pengembangan dan mempertahankan reputasi serta kesan individu. Jadi kita dikatakan jika personal branding adalah cara kamu dalam mempromosikan diri sendiri. Di sini kamu ingin dikenal sebagai apa menjadi sangat penting. Ingat branding diri sendiri ini menceritakan kisah kamu dan kesan yang didapat orang lain dari reputasi kamu. Tujuan dan manfaat personal branding. Jika orang mengenal kamu, apa yang akan terjadi? Banyak orang yang lebih mempercayaimu. Bukan hanya itu, personal branding yang kuat sangat membantu kamu untuk memperoleh kredibilitas, relasi baru, dan bahkan kesempatan baru, hingga lebih dikenal baik secara personal maupun profesional. Personal branding adalah hal yang bisa membantu kamu untuk meyakinkan ke siapapun bahwa kamu adalah yang terbaik di bidang yang kamu geluti. Cara membangun personal branding, tentukan tujuan brandingmu, tampilkan citra diri sesuai portofolio, mulai buat website pribadi, buat konten yang bernilai, dan optimasi sosial media, bangun networking, dan saling berkolaborasi. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.